Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu rasuluh, la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah masih diberikan Allah kesempatan kita berpuasa di tahun ini. Ya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya usia kita dengan memaksimalkan ibadah dan tobat kepada Allah. Hari ini kita membahas tentang hikmah dan dimensi kesehatan dan sosial puasa. Sebab Allah mewajibkan kita, mentaklif kita dengan ibadah, itu sebenarnya kembali kepada kita juga, manusia itu. Akan ada di sana dimensi kesehatan ya. Kalau orang sudah banyak menulis tentang sholat, bagaimana sehatnya sholat itu, karena Rasulullah juga diriwayatkan tidak ada olahraga khusus ya. Nggak ada beliau istilahnya jalan-jalan pagi, pinggir selokan gitu. Ada olahraga khusus, nggak ada Rasulullah. Kenapa Rasulullah sehat? Di antaranya adalah ibadah. Makanya dimensi kesehatan, kalau kita beribadah dengan sempurna maksimal, itu juga memberikan nuansa kesehatan. Nah, di puasa juga ada. Kenapa Allah nyuruh kita menahan ini, menahan rasa lapar ini? Karena lambung kita kalau bekerja terus, tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan racun, mengganti hormon, dan mengganti sel-sel kita yang sudah mati. Sebab selama sebulan, sel-sel kita itu nanti akan tumbuh jadi sel baru, dan itu akan mempengaruhi perilaku dan setiap akhlak dan karakter kita nanti setelah 1 bulan. Nah, secara sosial, ibadah itu kan juga ada dimensi sosialnya. Bahkan ini merupakan inti mungkin daripada ibadah ya. Kalau kita bicara sholat, nah, secara sosial sholat itu bukan dimulai dengan takbir, tapi dimulai dengan salam. Setelah kita menyelesaikan sholat, bagaimana perilaku kita kepada sosial itu. Padahal jemaah itu kan membangun link ya. Kita tahu siapa saudara-saudara kita yang berjemaah. Kalau ada nanti yang sakit, yang butuh bantuan, kita berikan bantuan. Ternyata di puasa juga ada dimensi sosialnya. Kenapa Allah nyuruh kita puasa? Sederhana saja ya. Supaya tahu rasanya puasa kata Allah. Supaya tahu rasanya lapar. Sebab lapar itu adalah puncak kesusahan manusia. Kalau kita bicara dengan kondisi sekarang ini, ada perang, ada kesusahan segala macam, itu menunjukkan bahwa kalau kita pernah merasakan sesuatu, empati itu akan muncul. Kita sering memberikan contoh dulu ya, misalnya ketika kita puasa, cobalah sekali kita jalan ke daerah-daerah yang heterogen ya. Misalnya kalau di Jogja itu ada Malioboro, ada Blok M kalau di Jakarta. Lalu cobalah kita lewat di rumah makan yang memang buka ya, ketika puasa. Kita lihat misalnya non-muslim di dalam, mereka megang ayam gitu, makan santai, padahal kita lagi lihat dari luar gitu. Saya yakin ya, ada perasaan dalam diri kita, oh begini rasanya kita lapar, orang makan seenaknya di depan kita gitu. Karena dia non muslim sih gitu. Pasti ada perasaan tertentu. Nah, kalau kita pernah merasakan seperti itu, suatu saat ketika kondisi kita berada yang di dalam gitu. Misalnya kita lagi ulang tahun keluarga, ya, anak kita lulus lalu kita makan. Lalu ada anak kecil misalnya melihat dari anak kecil mungkin pemulung ya. Dia melihat dari belakang kaca kita makan gitu loh. Kita megang ayam, minum air yang keren gitu ya. Tersentuh nggak kita? Nah, kalau kita pernah dulu merasakan begitu, pasti kita akan tersentuh. Biasa anak itu kita belikan atau kita ajak makan bareng gitu, karena kita pernah merasakan. Jadi intinya Allah mengajarkan kita, kalau ingin tahu rasanya lapar, kata Allah, jangan lapar itu dicari di Google gitu kira-kira. Jangan lapar itu dicari di media sosial. Kau rasakan langsung kata Allah, supaya tahu nanti melihat orang-orang yang kesusahan karena gempa ya, karena banjir, empati kok akan turun kepada Allah. Nah, ini juga ajaran untuk pemimpin loh ya. Jadi sebagai seorang pemimpin di level manapun, kalau bisa teruskanlah hikmah puasa ini. Misalnya kalau di kampus ada dekan, ada rektor gitu ya. Ya, rektor itu jangan hanya berkurung di ruang rektor gitu loh. Coba saya sekali ngobrol dengan tukang parkir, biar kita tahu. Jadi intinya ajaran puasa ini sebenarnya, kalau sebagai pemimpin ingin tahu nasib saudara kita, ya hiduplah dengan mereka. Ya. Misalnya sekarang kan lagi langka minyak goreng ya. Loh, kenapa pejabat tuh santai saja? Karena dia tidak pernah merasakan itu gitu. Coba kalau dia merasakan bagaimana susahnya antri ya, rebutan segala macam, dia akan langsung merasakan, oh begini rasanya kira-kira gitu. Dan ini yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau kalian mencari saya, kata Rasulullah, carilah saya di masjid. Tapi kalau tidak ketemu saya di masjid, carilah saya di antara orang-orang miskin, kata Rasulullah. Rasulullah senang bergaul dengan orang miskin supaya tahu rasanya itu loh. Jadi kita nanti tidak terlalu pongah dengan nikmat yang Allah berikan,
dan tidak terlalu tidak peduli nanti kepada saudara kita. Jadi intinya sebagai seorang pemimpin di level manapun lah, mau sampai menteri kayak mau sampai presiden ya, kalau ingin tahu nasib rakyat kita, misalnya ingin tahu nasib guru honorer gitu ya, ya jangan hanya mengandalkan laporan dari Mendikbud gitu loh. Cobalah hidup dengan mereka ya, ngobrol dengan mereka, akan tahu nanti empatinya. Kalau ingin tahu nasib buruh ya, yang sekarang disuruh bikin BPJS, kalau mau jual tanah segala macam itu ya, cobalah ngobrol dengan mereka. Jangan hanya mengandalkan laporan dari orang-orang yang kita suruh gitu. Kalau orang suruh itu kan biasanya asal bapak senang ya, oh bagus pak, rakyat kita lemu-lemu pak, pada cungkring-cungkring gitu. Nah, ini kan karena tidak melihat langsung. Dan pemimpin-pemimpin Indonesia dulu ya, itu banyak mengamalkan ini. Mereka langsung terjun ke batalion bawah, melihat bagaimana prajurit itu dengan kehidupannya, sehingga nanti muncul kebijakan-kebijakan yang pro kepada orang yang kita perjuangkan. Ini yang tidak ada sama sekarang ini. Kalau sudah terpilih ya udah selesai, dia hanya berkurung di ruangannya, hanya berkurung di kantornya yang mewah begitu, naik mobil dari rumah ke kantor, pulang lagi, nggak tahu nasib-nasib bagaimana OB mungkin di kantornya. Cobalah ajak mereka makan sekali, ngobrol dengan mereka. Jadi puasa ini luar biasa mengajar kita sosial ya, bahwa dengan kelebihan Allah berikan kepada kita, ingin tahu nasib seseorang, cobalah hidup dengan mereka itu, biar kebijakan kita nanti tidak menjadi keburukan untuk mereka, alias zolim kepada mereka. Rasulullah sudah mengatakan itu. Rasul jarang beliau istilahnya hanya bertempat tinggal di sebuah masjid, lalu beliau tidak pernah, bahkan pernah beliau ke pasar ya, bagaimana beliau mengungkap kebohongan orang jual kurma. Bahkan ketika ada sebuah pasar Madinah dulu, ketika orang Yahudi misalnya, pasar Yahudi itu ramai, padahal mereka curang. Sedangkan sahabat Rasulullah buka pasar di Madinah, jujur, tapi kok pembelinya jarang gitu loh. Nah Rasulullah turun langsung. Oh ternyata rahasianya, kata Rasulullah, begini saja kata Rasulullah. Bagaimana kalau kalian jualan ditambah? Misalnya kalau orang Yahudi kan jual 1 kilo, dicurangin, nggak nyampe 1 kilo, sudah kurang misalnya 2 gram. Kalau kalian jualan, kata Rasulullah, 1 kilo itu coba kena lebihkan 2 gram. Itu caranya untuk bersaing, kata Rasulullah. Jadi jujurnya ditambah lagi. Bukan kita ikutan curang seperti Yahudi, kata Rasulullah. Akhirnya apa? Terbukti beberapa hari kemudian malah orang-orang pasar Madinah itu sepi, semuanya pindah ke pasar, ya dimulai oleh sahabat Rasulullah. Ini salah satu mana puasa, artinya kalau kau ingin tahu rasanya lapar, kata Allah, kau laparlah. Ingin tahu rasanya sakit, kau sakitlah. Makanya seringlah kita nanti ya, di luar corona ini mudah-mudahan, kalau kita ingin tahu nikmatnya sehat, ya cobalah main-main ke rumah sakit. Kalau sekarang kan lagi corona ya, kita akan tahu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bagaimana mereka hanya dulu mengumpulkan uang, habis saja untuk berobat gitu. Ini diajak oleh puasa. Jadi dengan jabatan yang Allah berikan, dengan amanah yang Allah berikan, tujuan nanti bertanggung jawab di sisi Allah sebagai pemimpin, sering-seringlah kita melihat kondisi rakyat. Ya kalau kita gunakan istilah belusuan mungkin ya kira-kira begitulah maknanya, walaupun tidak ada muatan negatif di sini ya. Kira-kira begitulah kita melihat keadaan langsung masyarakat kita, bagaimana dengan belum. Kalau perlu nyamar sekali-sekali nggak apa-apa. Ya walaupun kita bukalah baju-baju kebesaran kita itu, menyamarlah jadi rakyat biasa, ngobrollah dengan mereka. Kira-kira apa mereka butuhkan dalam kehidupan ini. Sebagai pemimpin, kita mudahkan urusan mereka, kita mudahkan mereka dalam kehidupan, itu baru namanya pemimpin yang sangat amanah, yang diberikan Allah kepada kita sebagai khalifah. Nah, dari sini kita akan belajar nanti bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk semuanya. Inilah dimensi sosial berpuasa. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, berarti kita sudah lulus menjadi mumtaz ya, cum laude, menjadi muttaqin, dengan tujuan ayat la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti kita sudah lulus dari Universitas Ramadan dengan cum laude menjadi insan muttaqin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.